Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Perkenalkan, saya Lady Hoirunisa, mahasiswi dari jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung dengan nomor pokok mahasiswa 19 14 15 10 88. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah materi berkaitan dengan perilaku satwa liar yang berjudul Karakteristik Bioakustik dan Tingkah Laku Lumba-Lumba Jantan Hidung Botol atau Tursiops aduncus. Dan materi ini saya ambil dari sebuah jurnal, yaitu Jurnal Teknologi Perikanan dan Kelautan, volume 7, nomor 2, tahun 2016. Adapun indikator materi yang akan dibahas pada kali ini yaitu pendahuluan, lalu metode penelitian, kemudian hasil dan pembahasan, serta yang terakhir yaitu kesimpulan. Bottlenose dolphin. Lumba-lumba hidung botol adalah mamalia laut yang bernafas dengan paru-paru. Lubang pernapasan eksternal sebagai satu-satunya lubang respirasi disebut sebagai blowhole yang berlokasi di dekat aspeks dari tulang tengkorak. Lumba-lumba dapat bertahan menyelam dalam waktu yang lama karena beberapa sebab, yaitu yang pertama, kemampuan menyimpan udara pada paru-paru sangat tinggi, yaitu sekitar 75%. Lalu, denyut jantung dapat menurun dari 100 kali per menit menjadi 10 kali per menit untuk memelihara oksigen. Dan yang terakhir, kemampuannya menarik darah yang kaya oksigen dari otot ke dalam organ untuk menjaga kadar oksigen dan mencegah gangguan kadar nitrogen yang tinggi ketika secara cepat ke permukaan dari penyelaman yang dalam. Macam-macam suara yang dihasilkan oleh lumba-lumba. Menurut Cook di tahun 2004, ada 3 macam suara yang dihasilkan oleh lumba-lumba. Yang pertama yaitu klik broadband. Ekolokasi digunakan untuk memantau lingkungan, mangsa, dan predator deteksi mereka. Lalu, pita siaran meledak berdenyut. Dan yang terakhir yaitu suara tonal atau yang sering juga disebut sebagai suara fluid yang digunakan untuk mereka ketika berkomunikasi. Klasifikasi lumba-lumba. Adapun klasifikasi lumba-lumba seperti yang terdapat di gambar, kingdomnya Animalia, filumnya Chordata, subfilumnya Vertebrata, kelas Mammalia, ordo Cetacea, subordo Odonticeti, famili Delphinidae, genus Tursiops, dan spesiesnya Aduncus. Seekor lumba-lumba memulai interaksi dengan pemberian sinyal dengan informasi dalam pita frekuensi tertentu. Sumber sinyal kemudian bergantung pada sumber untuk mendengar dan bereaksi terhadap suara. Pendengaran pada lumba-lumba berkisar dari sekitar 50 Hz sampai 150 kHz, dengan variasi tambahan di antara spesies. Adapun metode penelitian yang digunakan pada penelitian kali ini dilaksanakan pada bulan Maret hingga September tahun 2015, bertempatkan di Taman Safari Indonesia, Cisarua, Bogor. Alat-alat yang diperlukan adalah akuarium kaca, styrofoam, aerator, hidrofon SQ03, termometer Hg, refraktometer, Dolphin Ear 100 hydrophone yang bernomor seri DE989505, kemudian kamera underwater GoPro Hero 3 Plus, dan perangkat lunak MATLAB dan Wavelet. Adapun bahannya yaitu 4 ekor lumba-lumba jantan hidung botol pada kolam karantina Taman Safari Indonesia. Parameter lingkungan. Parameter lingkungan yang diukur adalah suhu dan salinitas karena kedua parameter fisika ini merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap tingkat stres ikan. Stres yang dialami lumba-lumba dapat menyebabkan penyimpangan tingkah laku pada lumba-lumba. Pengukuran suhu air di dalam akuarium dilakukan dengan cara memasukkan termometer Hg ke dalam akuarium. Termometer dikibas-kibaskan sebelum dimasukkan ke dalam air untuk memperkecil efek muainya dan mengembalikan titik awal termometer sebelum pengukuran dimulai.
Suhu air diperoleh dengan membaca skala yang ditunjukkan pada termometer Hg. Salinitas diukur menggunakan refraktometer dengan cara meneteskan sampel air akuarium sebanyak 1 tetes air ke atas permukaan kaca refraktometer lalu ditutup. Nilai salinitas didapat dengan membaca skala yang ditunjukkan pada teropong refraktometer. Pencatatan salinitas dilakukan pembulatan ke atas tanpa desimal. Di sini kita bisa melihat peta lokasi penelitian Taman Safari Indonesia yang berada di Cisarua, Bogor, serta adanya diagram alir pada penelitian kali ini. Ini adalah sketsa penelitian dari lumba-lumba jantan hidung botol pada saat di penangkaran atau kolam karantina. Sementara yang di sebelahnya yaitu sketsa penampakan karakter kamera dari atas. Jadi kita bisa melihat dari dua sisi ya teman-teman. Masuk ke hasil dan pembahasan. Karakteristik suara lumba-lumba. Ikan dapat mengeluarkan beragam amplitude suara untuk melakukan komunikasi. Suara dihasilkan dari dampak tingkah laku lainnya seperti saat mereka sedang makan, bergerak, menghindari musuh, dan juga ketika reproduksi. Di sini ada salinitas dan suhu sebelum dan sesudah makan. Di hari pertama, pada tanggal 6 Mei 2015, salinitas sebelum makan yaitu sebesar 30%, dan salinitas sesudah makan sebesar 29%, dengan suhu sebelumnya adalah 22 derajat Celcius dan sesudahnya 22 derajat Celcius juga. Kemudian pada hari kedua, salinitas sebelum makan adalah 28% dan salinitas sesudah makan adalah 27%. Dengan suhu sebelum makan yaitu 23 derajat Celcius dan sesudah 22 derajat Celcius. Kemudian hari ketiga, salinitas sebelum makan yaitu sebesar 31% dan sesudah makan sebesar 30%. Yang artinya, salinitas sebelum makan akan selalu lebih besar persennya dan akan berkurang setelah mereka makan. Data suara yang dihasilkan oleh lumba-lumba, yaitu menggunakan perangkat lunak wavelet, lalu perangkat lunak MATLAB, dan juga grafik intensitas. Pada data frekuensi klik 1, lumba-lumba jantan kolam karantina ditunjukkan oleh garis berwarna merah. Data frekuensi klik 2, lumba-lumba jantan pada kolam karantina berwarna biru. Pada data frekuensi klik 3, lumba-lumba jantan pada kolam karantina berwarna hijau. Dan yang terakhir, data frekuensi klik 4, lumba-lumba jantan pada kolam karantina akan berwarna kuning. Data frekuensi klik lumba-lumba jantan pada kolam karantina sesudah makan hari kedua ditandai dengan warna hitam. Data frekuensi klik lumba-lumba pada kolam karantina sesudah makan hari ketiga diberi warna kuning. Nilai intensitas tertinggi diperoleh garis berwarna hijau dan kuning dengan nilai intensitas sebesar 30 dB pada range frekuensi yaitu 1,420 sampai 1,460 Hz. Kesimpulannya, lumba-lumba jantan hidung botol yang dipelihara di Taman Safari Indonesia Cisarua Bogor memiliki range frekuensi suara klik dengan nilai intensitas tertinggi yaitu sebesar 32 dB dengan suara klik 3 sesudah makan pada hari kedua yang terdapat pada range frekuensi yaitu 1400 sampai 1600 Hz. Frekuensi suara klik lumba-lumba jantan di Taman Safari adalah yaitu pada frekuensi 1400 sampai 1500 Hz. Mempunyai nilai intensitas terendah sebesar 28,03 dB dan tertinggi adalah sebesar 32,01 dB. Baiklah teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum